Anda masih bersama kami di Anyu Siang. Pemirsa, kisah pasangan suami istri di Malang, Jawa Timur yang memiliki 15 orang anak ini viral di media sosial dan juga TikTok. Dan informasi ini sekaligus akan mewarnai kebersamaan kita. Inilah informasi selengkapnya. Viral pasca diunggah ke media sosial TikTok oleh anak ketujuh mereka, Ariana. Kini, video ini pun telah ditonton lebih dari 1,5 juta kali. Video yang diberikan tulisan berawal dari dua orang saling mencintai dan menghasilkan 15 anak ini mendapatkan beragam respon dari warganet. Ada yang tidak percaya atau ada juga yang kemudian membandingkan dengan keluarga Gen Halilintar yang memiliki 11 anak. Hingga akhirnya, Ariana kembali mengunggah kartu keluarga yang berjumlah 2 lembar karena banyaknya nama yang terdaftar. Dan lagi-lagi, video ini pun kembali viral. Sementara Ariana sendiri pun tak menyangka cerita tentang keluarganya viral. Ia mengaku hanya iseng membuat video ini. Awalnya cuma iseng, tapi ya kaget aja kalau udah viral gitu. Udah banyak yang tanya. Yang DM, wah banyak keluarga gitu? Banyak. Gitu. Banyak yang kaget, banyak yang nggak percaya gitu. Dipikir bapak sama ibu itu udah tua, padahal masih kelahiran 74 sama 75. Memiliki anak hingga berjumlah 15 orang di zaman sekarang tentu sebuah fenomena langka. Apalagi sang ayah baru berusia 46 tahun dan hanya berselisih 14 tahun dengan usia sang anak pertama. Karena kepingin punya anak laki-laki, jadi yang keluar perempuan terus. Akhirnya yang nomor 6 laki-laki. Ya senang-senang susah lah. Memiliki anak hingga 15 orang tentu memiliki suka duka. Kerepotan mengurus keseharian dan sekolah mereka adalah salah satunya. Namun, pasangan Mulyono dan Partini bersyukur banyak bantuan yang berdatangan hingga semua anaknya bisa bersekolah. Anak tertua di keluarga ini berusia 32 tahun, sementara anak terkecil berusia 4 tahun. Dari 15 anak ini, 4 diantaranya telah menikah dan tinggal terpisah. Sementara anak-anak yang lain mengisi waktu luang mereka dengan membuat video bertema keluarga besar yang kini terus viral setiap diunggah di media sosial. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansah, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ratusan warga mengantri untuk mendapatkan bantuan sosial tunai dari pemerintah. Pembagian BLT tersebut menimbulkan kerumunan. Sejumlah warga di Kampung Jati Kramat, Jati Asih, Bekasi berdesakan dan diantaranya tidak menggunakan masker untuk bisa mendapatkan antrean lebih awal. Padahal menurut Ketua RW setempat, pihaknya telah meminta masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan dan membagi lokasi antrian untuk mencegah penularan COVID-19. Sebelumnya pemerintah telah menetapkan bantuan sosial tunai dengan cara door to door agar tidak menimbulkan kerumunan. Maka kita di sini sangat kita tekankan prokes kesehatan COVID-19-nya. Gitu. Antrian ini pun kita bagi menjadi 3 tahapan, Pak. Seperti apa, Pak? Ya kita di tempat ini untuk pengambilan di sini kita masukkan 10, di ring kedua kita masukkan 10, di ring ketiga 10. Nah, tetap kita menjaga jarak semua dan menggunakan masker. Ya pemirsa, penyaluran bantuan sosial tunai ini memang masih menuai masalah, termasuk salah satunya adalah menimbulkan kerumunan. Dan kita akan berbincang dengan Bapak Haris, Senior VP Sales dan Marketing Financial Services PT Pos Indonesia, sekaligus Ketua Satgas Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Pos Indonesia untuk mengetahui bagaimana penyalurannya dan apa sebenarnya masalah pada saat melakukan penyaluran ini. Sudah hadir di studio bersama kami Bapak Haris. Selamat siang, Pak Haris. Selamat siang, Mbak. Sehat selalu, Pak. Alhamdulillah, sehat, Mbak. Oke, Pak, kalau kita lihat tadi informasi banyak sekali menimbulkan kerumunan. Sebenarnya apa saja kendala yang ditemukan di lapangan dalam pendistribusian bantuan sosial ini, Pak? Baik, Mbak dan pemirsa News TV yang berbahagia. Sebenarnya tidak ada kendala yang berarti, Mbak, dalam penyaluran BST ini. Hanya saja memang kalau kita lihat tayangan tadi, yang namanya bantuan ini, ya masyarakat itu menunggu ya Pak, masyarakat menunggu. Sehingga terkadang tadi kita sudah membuat jadwal penyaluran nih Pak, jadwal untuk mematuhi protokol kesehatan.
Tapi terkadang tadi yang mungkin belum jadwalnya pun sudah datang ke kantor pos gitu ya, karena pingin duluan dapat mendapat bantuan. Nah, hanya saja mungkin dalam pelaksanaannya kami sebenarnya melakukan koordinasi Mbak ini, koordinasi dengan pemerintah daerah sampai RT, RW untuk pengaturan penjadwalan ini. Sehingga kami juga berharap tadi nanti melalui forum ini masyarakat bisa memahami bahwa kita harus mematuhi protokol kesehatan supaya jangan pula timbul nanti bahwa pembayaran BST ini menjadi klaster baru nih Mbak kan. Nah karena itu kita menghimbau masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, bahwa kami akan mengatur penjadwalan dan yakinlah bahwa pembayaran ini akan kami lakukan sebaik mungkin dan semuanya akan kita lakukan dengan benar. Kemudian masyarakat jangan khawatir mereka tidak kebagian. Kami akan mengatur jadwal karena ini menjadi KPI kami bahwa dana harus tersalurkan dan masalah akuntabilitas juga. Kami harus pertanggungjawabkan ini kepada negara gitu. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, tidak perlu berbondong-bondong datang ke kantor pos, patuhi aturan yang sudah kami siapkan. Insya Allah kita akan lakukan dengan benar nanti. Ada berapa kabupaten atau provinsi Pak yang disalurkan oleh PT Pos? Seluruh provinsi di Indonesia Mbak kita lakukan penyaluran, dan memang tadi sudah Mbak singgung kita khusus untuk DKI Jakarta karena ini perubahan dari sembako kemarin ke BST ini kita lakukan door to door Mbak. Jadi sebenarnya kita dalam penyaluran BST ini melakukan 3 channel Mbak. Pembayaran di kantor pos, kemudian kita lakukan di komunitas, kami datang merapat ke komunitas-komunitas. Kemudian yang ketiga kami lakukan dengan cara door to door. Kami langsung datang ke rumah penerima, khususnya kepada yang lansia, kemudian yang difabel, kemudian yang sudah dalam kondisi sakit dan sebagainya. Itu kita lakukan Mbak, pengantaran langsung. Gitu Mbak. Nah biasanya yang menjadi salah satu masalah dalam penyaluran bantuan sosialnya adalah pendataannya. Nah ini bagaimana pembaruan pendataan agar memang bantuan sosial ini layak diterima oleh mereka yang sebenarnya memang wajib untuk menerimanya Pak? Baik Mbak, jadi sekarang ini kebetulan Bu Mensos kita ini memang konsen di masalah data ini Mbak. Jadi saat ini kami sedang melakukan pendataan ya, membantu Mbak sebenarnya. Sebenarnya domain kami itu PT Pos Indonesia sebenarnya menyalurkan. Tapi juga kami karena memang kita berhadapan langsung nih Mbak kepada penerima, momen yang pas buat kami untuk melakukan perbaikan data. Jadi kami menerima data invalid NIK, nah oleh kita lakukan pendataan ulang. Jadi tim kami Mbak di seluruh Indonesia, kita menerima misalnya kemarin ada 68.400 NIK yang invalid. Nah ini kami lakukan pencocokan Mbak. Tim kami datang ke rumah warga penerima ini, karena ini sudah dibayarkan Mbak. Kami datang, kita lakukan pencocokan terhadap NIK yang benar itu seperti apa. Nah ini yang salah satu proses yang sedang kami lakukan saat ini Mbak, dan kita nanti di minggu depan mengupdate hasil dari pencocokan data kita ini kepada Kemensos. Karena intinya memang kita harapkan bahwa BST ini, bantuan sosial tunai ini memang diterima oleh yang berhak gitu. Betul. Dan dasarnya memang kepada NIK tadi. Jadi memang basis utama itu NIK. Jadi kita membantu selain kita memang menyalurkan, kita juga melakukan verifikasi ulang Mbak, terhadap kebenaran NIK dari penerima. Nah ini yang menarik tadi adalah diberikan secara door to door karena ini untuk menghindari kerumunan. Pak boleh dijelaskan mungkin mekanisme door to door ini seperti apa supaya masyarakat ini bisa sabar di rumah saja menunggu BST tersebut? Ya, khusus untuk DKI memang ini kita lakukan door to door ya Mbak, door to door karena memang kita tahu penerima bantuan sosial tunai ini ada 10 juta penerima, keluarga penerima manfaat Mbak. Jadi di sisi lain kita juga memang berkejaran dengan waktu nih Mbak. Sehingga memang kita coba pilah-pilah. Tadi Jakarta kenapa kita lakukan door to door semuanya? Ini dalam rangka verifali Mbak, terkait dengan data BST sebelumnya, bantuan sembako sebelumnya. Kemudian kalau yang lainnya memang kita fokuskan terhadap masyarakat yang sakit, yang tua, yang difabel. Nah dalam penyaluran bansos ini kami juga sudah memanfaatkan teknologi Mbak. Jadi kita teman-teman saya nanti datang ke rumah penerima, keluarga penerima manfaat. Nanti penerima cukup menunjukkan identitas dirinya. Kemudian nanti kalau petugas saya akan men-scan QR code yang ada di surat pemberitahuan, nanti akan muncul data penerima. Kalau memang penerima sudah valid, orang itu baru kita bayarkan. Nanti sebagai pertanggungjawaban kami, penerima selain membubuhkan tanda tangannya dalam daftar nominatif yang kami bawa, kemudian kami foto juga
dengan menunjukkan uang kemudian bukti diri ini sebagai pertanggungjawaban kami nanti kepada Kemensos sebagai pemberi tugas kepada kami, Pak. Selain QR Code tadi ada aplikasi pengenal wajah ya Pak yang juga digunakan untuk BST ini. Betul. Betul Mbak, jadi kita mulai tahun ini, kita rencanakan kita akan menerapkan yang namanya face recognition. Jadi ini juga dalam rangka membantu memvalidasi bahwa penerima ini benar-benar. Nah kita tersambung kepada servernya Dukcapil Mbak. Kita sudah bekerja sama dengan Dirjen Dukcapil, kita diberi akses ke servernya di sana, jadi penerima BST datang, kita foto Mbak, kita foto dan itu akan nembak langsung ke server Dukcapil. Nanti pesannya akan datang bahwa orang ini betul menerima itu. Nah, hanya saja memang kami punya keterbatasan saat ini. Kita masih diberi akses 100 per hari. Sedang kita siapkan nih, Mbak, server untuk bisa, karena memang PT Pos Indonesia itu dalam satu hari bisa melakukan pembayaran sampai 1.300.000, Mbak. Nah, ini sedang kita siapkan server. Mudah-mudahan di awal bulan depan ini kita sudah bisa di seluruh Indonesia. Sekarang ini baru untuk Jakarta, Mbak. Baik, berarti memang pendataan sudah dikuatkan dari PT Pos sendiri. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana perhatian dari PT Pos sendiri kepada tenaga yang memang door to door tadi Pak memberikan bantuan pendampingan yang mana pada petugas-petugas PT Pos. Jadi memang gini Mbak, kita kan tadi ini amanah negara diberikan kepada PT Pos, kami harus bertanggungjawabkan ini dari berbagai sisi. Nah karena itu memang kita meyakinkan kawan kita, teman-teman saya di lapangan bahwa ini amanah yang harus kita jalankan dengan baik dan benar. Nah karena itu memang kita punya skenario Mbak, terutama misalnya di hari-hari libur. Ya, karena memang, banyak yang lembur juga ya Pak. Betul, ya? Jadi gini Mbak, kita berharapkan sebenarnya dengan adanya BST tidak juga mengganggu kualitas layanan kami yang lain. Sehingga memang momen akhir pekan atau waktu libur itu kita manfaatkan semuanya sumber daya yang ada. Dan sebagai apresiasinya mungkin tadi kita berikan lembur buat kawan-kawan kita untuk ya tadi mereka di saat libur harus bekerja gitu, kita harus apresiasi itu. Gitu, jadi Mbak. biar ada semangat juga pada petugasnya dan warga juga diimbau untuk tenang karena BST ini disalurkan door to door, lalu juga pendataannya sudah dijamin oleh PT Pos Indonesia. Terima kasih sudah hadir Pak Haris di iNews Siang, Ketua Satgas Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Pos Indonesia. Semoga penyaluran ini nanti bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih. Dan pemirsa, usai jeda berikut kita memiliki informasi di tengah fenomena desa miliarder Sumur Geneng, Tuban, Jawa Timur, masih banyak warga miskin karena tidak memiliki lahan yang dibeli untuk proyek kilang minyak Pertamina. Tetaplah bersama kami.